Ke bawangnya. Ya. Terus ada lagi? Yang lain? Kalau itu kan emang Bulat. warna sih enggak ini. Karena aku bikin warna, cuman customernya pada nggak mau. Oh, pada nggak mau. Mengandung warna makanan kan, jadi bikin polosan. Pasarannya kemana, Bu? Baru Sekitar sini ya? Di warung-warung. Di warung-warung, oke. Nah ini kalau ibunya tadi kan jualannya patomo, banyak ya yang jualan patomo juga di sini. Bentuknya apa, Bu? Bulat ya? Bentuknya bulat. Warnanya biasanya apa? Putih. Ada merah dan juga hijau. Kira-kira semuanya bentuknya bulat dan warnanya warna merah dan hijau nggak kebanyakan? Semuanya sama. Oke. Nah itu kalau dari segi tampilan ya, Bu ya. Sedangkan si kreatif ini itu memang kebanyakan orang menilai dari segi penampilannya, Bu, bukan dari segi rasanya. Karena yang dilihat pertama kali itu adalah dari kreativitas dan juga penampilannya dulu. Orang datang, kemudian ini misalkan nih saya nih datang kemudian mengisi acara di sini, itu kan yang dilihat pasti penampilannya dulu nih, Bu ya. Baru nanti ketika saya sharing ilmu, itu baru ibu-ibu bisa menilai, oh kayaknya itu seperti ini gitu. Sama halnya dengan produk, sama halnya dengan bisnis. Ketika orang ingin mencicipi, ingin membeli produknya, itu pasti yang dilihat adalah tampilannya dulu. Jadi ibu menonjolkan tadi kreatifnya di bidang cita rasanya atau rasanya itu apa, Bu tadi membedakannya? Bawang ya tadi ada ciri khas bawangnya. Nah ada ciri khas bawangnya. Sedangkan ciri khas bawang itu tidak bisa dilihat. Nah itu bukan termasuk dari segi kreatif yang bisa dilihat atau bisa dinilai secara mata. Jadi kalau saya sarankan kreatif di sini adalah kreatif yang bisa kita lihat. Supaya apa? Supaya itu bisa membedakan dengan kompetitor lain. Nah, nanti ibu-ibu semua yang ada di sini saya berikan tugas nanti ya di akhir. Tugasnya adalah mencari atau meriset kompetitor lain. Nah, kompetitornya bebas, mau di mana aja, mau di luar kota atau mau di sekitar Gunung Kidul itu bebas. Ya, yang penting ibu-ibu sudah tahu kompetitornya siapa, kemudian produknya seperti apa, harganya berapa. Nah, ibu-ibu nanti bisa bandingkan antara produknya ibu sama kompetitor lain, itu kira-kira apa sih yang membedakan. Nah, carilah kompetitor itu yang menurut ibu-ibu adalah kompetitor yang paling laris atau paling banyak pembelinya. Nah, ibu-ibu nanti bisa bandingkan, oh di sana kok laris ya, kok punya aku enggak, itu karena apa? Nah itu kalau kita bahas kreatif. Kreatif ini juga bisa dinilai dari pengemasannya, Bu. Nah kemasannya Ibu tadi patrolnya seperti apa? Plastik aja, biasa. Dan biasanya orang-orang yang jualan patrol juga sama nggak Bu pakai plastik? Sama. Nah Ibu nanti bisa bedakan, Bu. Misalnya pakai besek, ya kan? Pakai besek kemudian dikasih hiasan di atasnya. Itu bisa, Bu. Jadi itulah yang membedakan dengan kompetitor lain dari sisi kemasan. Nah itu yang dinamakan dengan kreativitas. Nah kalau plastik, kalau kemasannya plastik itu memang pasti target marketnya atau target pasarnya itu adalah orang-orang lokal ya, yang daerah sini. Tapi tidak ada salahnya juga ibu menyasar pasar yang lebih luas, misalnya ke Bantul, ke Sleman atau luar kota gitu ya kalau perlu. Jadi kemasannya bukan hanya kemasan plastik aja. Kalau bisa minimal banget itu ada desainnya, tampilannya, ada misalkan ada nama, kemudian ada nomor HP, alamat dan sebagainya, sehingga orang ketika ingin pesen itu sudah bisa menghubungi nomor yang ada di labelnya itu. Tapi kalau misalkan menyasarnya di luar kota, itu gunakan yang nuansa beda, jadi kayak kesannya itu lebih estetik, kemudian lebih bagus dilihat, bukan cuma sekedar plastik. Nah sekarang itu model-model yang kayak gitu Bu, kayak besek itu kan lebih unik ya, kayak besek, kemudian nanti kemasannya itu biasanya dikasih warna atau dikasih pita, kasih hiasan. Nah itu biasanya untuk orang-orang yang menyasar ke luar kota, karena pengiriman, dari segi pengiriman pun mereka pasti juga akan lebih safety dibandingkan cuma plastik aja gitu. Itu dari sisi kreatif itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, mau belajar dan nilai tambah. Jadi kita sebagai seorang pengusaha, kita
kita sebagai seorang business owner, kita harus punya mental pembelajar, belajar. Jadi ibu di sini ketika sudah mendapatkan ilmu, kemarin sudah dapat ilmu ya dari Mbak Renita, itu ya jangan puas hanya di situ aja Bu, tapi harus terus belajar. Karena apa yang kita dapatkan dari satu orang, kemudian orang lain datang untuk menyampaikan ilmu, itu pasti ilmunya berbeda. Ya Bu ya. Jadi harus punya mental belajar. Belajar itu bukan cuma di sini aja, tapi nanti ibu-ibu ketika sudah sampai rumah, ditulis materinya, kemudian dipraktekkan, itu namanya belajar. Nonton YouTube-nya bukan nonton jadilan atau nonton apa ya, enggak. Tapi YouTube di sini digunakan untuk belajar digital marketing, belajar untuk kemasan produk, itu termasuk belajar juga Bu, belajar bisnis. Ya. Kemudian yang selanjutnya nih Bu, pintar melihat peluang. Peluang di sini peluang-peluang untuk memasarkan produk kita juga. Misalkan ibunya tadi kan masih menitipkan ke warung-warung ya Bu ya. Nah itu kita bisa siasati juga nanti untuk memasarkan juga ke warung-warung yang kalau misalkan sekarang nyasarnya baru di daerah sini, nanti menyasarnya ke luar daerah. Itu bisa juga seperti itu. Atau ibu-ibu bisa mencari kontaknya di Google Map. Nah jadi orang-orang yang punya warung-warung yang besar atau bisnis-bisnis yang seperti oleh-oleh, kemudian apa ya, oleh-oleh, kemudian makanan khas, itu bisa dicari nomor HP-nya itu melalui Google Map. Jadi cari aja toko oleh-oleh terdekat, toko oleh-oleh Jogja, di situ pasti ada nomornya. Nah itu salah satu peluang yang ibu-ibu bisa gunakan untuk menghubungi nomor tersebut, kemudian ditawari untuk bekerja sama. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Kerjasamanya ya ibu-ibu yang menyediakan produknya, kemudian nanti dititipkan di sana. Itu bisa, itu termasuk salah satu peluang. Itu ya Bu ya, paham? Bisa dicoba nanti Bu? Bisa? Insya Allah. Ya, jadi nanti ibu-ibu juga harus paham betul nih kompetitornya siapa, pemasarannya mau memasarkan lewat mana. Itu termasuk peluang juga. Yang kelima adalah fokus. Ibu-ibu kalau niatnya mau jualan, niatnya mau berbisnis, itu harus fokus. Saya yakin di sini ibu-ibu semuanya punya tanggungan, ya. Banyak Pak, pasti banyak ya Bu, apalagi ibu-ibu ya. Nanti mulai dari ngurus anak, suami, kemudian belum nanti kalau ikut acara rombongan dan lain sebagainya. Itu saya yakin susah membagi waktu, ya. Betul. Tapi kalau kita sebagai pengusaha pun kita juga harus fokus. Fokus di sini yang pertama kita harus fokuskan dulu usaha kita itu mau arahnya kemana dan usaha kita itu mau ditetapkan apa. Jangan yang pertama kita niatnya nih usahanya patoro, nanti habis itu besoknya sudah ganti lagi bisnis yang lain, pakaian misalkan. Nggak ada salahnya, cuma kita harus fokuskan dulu kita mau bisnis apa. Dan juga fokus di sini juga harus fokus dalam membagi waktu Bu. Ya betul. Jadi ibu-ibu kan semuanya sama ya, mempunyai waktu 24 jam. Ada yang waktunya lebih dari 24 jam? Nggak ada, semuanya waktunya sama 24 jam ya Bu ya. Jadi silahkan tanya ke temennya, silahkan tanya ke ibu-ibu sampingnya, waktu 24 jam itu digunakan untuk apa saja? Ada yang untuk full bisnis, ada juga yang untuk ngurusin yang lain sehingga tidak fokus. Padahal Bu, 24 jam ini kita bisa pecah waktunya, kita bisa pecah mulai dari pembagian waktu pagi, siang, dan juga malam hari. Itu kita ingin gunakan untuk apa saja.